hari ini saya mau coba review buku lagi ya. Ini salah satu koleksi buku saya juga. Ini buku saku ya, buku kecil. Ini judulnya Gi dan Surat-Surat yang Tersembunyi. Seri buku saku Tempo, Pemuda dan Gerakan Sosial. Nah, ini terbitan dari Kepustakaan Populer Gramedia, teman-teman, dan ini Tempo Publishing ya. Kategorinya dia buku sejarah. Ini ya, covernya kayak gini. Ini covernya abu-abu ya. Terus ada fotonya beliau, Suhopki ya. Mungkin kalau beberapa teman-teman mungkin tahu ya Suhopki ya. Kalau yang belum tahu, mungkin Suhopki ini adalah mahasiswa yang hidup di zaman Presiden Soekarno ya, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ingat kayak kejadian 98 dulu kan, mungkin ada demo 98 tapi untuk menggulingkan era Soeharto kan. Tapi ternyata yang sebelumnya pun ada juga hal serupa yang menggulingkan era Soekarno. Dan di era Soekarno itu tokohnya ya, ini salah satunya tokohnya yang paling menonjol adalah Suhopgi ini, atau yang biasa dipanggil Gi ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu ya, karena filmnya sendiri juga udah sempet di tahun dulu ya, tahun berapa saya lupa juga, tapi judulnya sama, judulnya Gi juga, cuma pemeran utamanya kan waktu itu Nicholas Saputra, kalau teman-teman tahu ya. Itu film juga booming banget sih di tahun itu, terus juga meraih banyak penghargaannya. Salah satunya ini bukunya, salah satu buku saku, buku yang berisi ini. Bukunya saku ini bukunya kecil aja, teman-teman, mungkin segini ya, kayak seukuran tangan, terus ya tipis aja. Ini adalah kumpulan tulisan-tulisannya Suhopki yang belum pernah dipublikasikan. Kalau yang lain kan mungkin teman-teman udah tahu, kayak buku-buku yang lain kayak catatan harian seorang demonstran ya. Terus itu juga ini juga salah satu kumpulannya tulisan-tulisannya, artikelnya beliau yang belum pernah dipublikasi ya. Jadi makanya judulnya Gi dan Surat-Surat yang Tersembunyi ya. Ya, coba kita lihat dalamnya ya, teman-teman. Ini buku adalah buku itu tadi ya, teman-teman, buku terbitannya Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Tempo Publishing, seri buku Tempo. Ini buku terbitan tahun yang pertama, cetakan pertama tahun 2017. Ini buku cetakan kedua 2018. Tapi kalau saya sendiri sih baru punya buku ini di atas 2018 ya. Mungkin sekitar berapa ya? Setahun kemudian kalau nggak salah, 2019 ya. Ini daftar isinya, teman-teman. Daftar isinya ini berisi kumpulan tulisan-tulisan atau artikelnya beliau yang belum pernah dipublikasi. Jadi ceritanya memang ada beberapa tulisan dan kumpulannya tulisan beliau ini yang belum pernah dipublikasi, dan itu ada dimiliki oleh kakak kandung beliau gitu. Terus akhirnya itu dibagikan kepada istilahnya wartawan gitu. Terus akhirnya dipublikasikan dan dijadikan buku ini. Salah satunya sih ada di tulisannya, teman-teman, coba kita lihat ya. Suhopki adalah nama yang tak lepas dari gerakan mahasiswa 1966. Dari semua tokoh angkatan 66 yang namanya berkibar pada masa itu, Gi adalah yang paling menonjol. Padahal dia bukanlah tokoh partai atau pemimpin organisasi mahasiswa yang aktif berdemonstrasi hingga Bung Karno jatuh. Jadi di era Bung Karno ya, teman-teman, 1966. Gi sebetulnya adalah orang di balik layar, mendorong mahasiswa untuk mengambil sikap di tengah krisis politik lewat tulisan-tulisannya di media massa dan pidatonya di radio UI, radio kampus tempat dia kuliah. Jadi dia ini pada waktu itu adalah mahasiswa di Universitas Indonesia ya, teman-teman. Tulisannya tajam dan kritis. Dia mengkritik para politikus busuk, koruptor, dan tokoh mahasiswa yang malah merapat ke kekuasaan.
Tulisannya mengusik kekuasaan. Seorang intelijen tentara pernah mengancam Sinar Harapan agar tidak memuat tulisan Gi. Bahkan Gi pernah diserempet mobil sebagai peringatan kecil untuknya. Itu ya. Terus ini. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman. Tulisan-tulisan yang belum pernah dipublikasikan itu ternyata tersimpan di antara tumpukan dokumen milik Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers yang akrab disapa Stanley. Yang akrab disapa Stanley itu mendapatkan naskah-naskah itu dari Arif Budiman, kakak kandung Ki. Sebagian dokumen itu yang merupakan koleksi artikel Ki di berbagai media massa telah terbit dalam buku Zaman Peralihan 1995. Tapi ada sejumlah surat Ki kepada sahabat dan kekasihnya yang belum pernah dibuka. Nah itu. Kami kemudian mengangkat sosok Ki dan surat-suratnya yang belum pernah dipublikasikan itu dalam majalah Tempo edisi 10-16 November 2016. Laporan itu lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang kini Anda pegang. Suhok Gi lahir pada 7 Desember 1942 dan meninggal dalam pendakian di Mahameru, Puncak Semeru pada 16 Desember 1969. Banyak cara untuk mengenangnya dan kami memilih dengan menerbitkan buku ini. Redaktur Tempo. Ini adalah kumpulan-kumpulan ini foto beliau teman-teman, kalau mungkin teman-teman belum tahu ya. Suhok Gi di asrama perguruan tinggi UI akhir 1960. Dokumen Josi Katopo. Ini ada logonya UI juga. Ini fotonya beliau teman-teman. Lalu ini beberapa tulisan-tulisannya. Komunisme, komunis dan hijau, burung tanpa kaki, strategi liar. Ada salah satu judul tulisannya beliau nih yang apa ya? Ini juga nih ada artikel nih. Di sekitar masih pemain besar di Bali. Ada kayak clipping gitu ya, kayak koran terus kayak clipping. Ini ada memuat ini juga, Abdullah Dahana, teman semasa kuliah Suhok Gi. Ada salah satu judulnya, kalau ini nih judul saya juga suka banget sih ini. Remaja bercelana pendek bervisi panjang. Perlawanan Suhok Gi makin terasa ketika SMA ia mulai mengkritik pemerintah. Ini judul bagus juga sih, remaja bercelana pendek tapi bervisi panjang kayak gitu kan. Apa ya, judul tulisannya tuh kata-katanya bagus lah gitu kan buat ini. Nah ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman ya ingat ya, ini kan ini film ya, adegan film Ki, dokumen Miles Production, dulu dibintangi sama tokoh utamanya Nicholas Saputra. Ini kan ya itu ada di sini juga ternyata filmnya. Terus nah ini salah satu yang judulnya juga salah satu tulisan yang saya favorit banget sih. Gincu dan Kutang untuk teman seperjuangan. Ia bagian dari mahasiswa yang menumbangkan Soekarno, tapi kemudian ia kecewa kepada sesama aktivis yang dianggap terlalu dekat dengan Soeharto. Inti dari tulisan ini tuh sebenarnya bentuk protesnya beliau mungkin sama teman-teman yang sesama aktivis yang pada waktu itu sama-sama menggulingkan pemerintahan yang pada waktu itu bermasalah gitu ya. Tapi pada akhirnya kok teman-temannya beberapa itu malah bergabung sama kekuasaan atau pemerintah yang berikutnya gitu. Makanya Suhok Gi itu kecewa banget dan dia konon katanya mengirimkan ini Gincu Kutang ini ke teman-teman sesama aktivis yang itu ya, yang bergabung dengan pemerintahan yang baru gitu. Ya teman-teman, oke. Terima kasih, mungkin itu aja review singkatnya buku ini ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.